Oke, section 2 ini bicara masalah judulnya Receiving Notifications atau pelaporan klaim, boleh kita bilang ya. Ada satu stage mengenai penerimaan notifikasi klaim. Di bagian pendahuluannya kita lihat di sini, pada saat kerugian terjadi, tertanggung atau pihak yang mengajukan klaim harus melakukan pelaporan klaim. Ya, harus melaporan pada penanggung agar kita ketahui bahwa memang telah terjadi satu risiko yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Oke. Siapa saja yang mungkin melakukan pelaporan klaim atau claims notification, kita lihat di sini ada tertanggung atau pihak yang namanya tercantum di dalam polis sebagai tertanggung, begitu ya, poin nomor 1. Atau nomor kedua, bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang memiliki hak terhadap ganti rugi berdasarkan polis. Contohnya di sini adalah pihak pemberi pinjaman, atau katakanlah mungkin kita sebut juga bisa bank gitu ya. Setara dengan mortgager ini pada dasarnya, bank adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima ganti rugi berdasarkan polis, manakala kita bicarakan pertanggungannya ini atas katakanlah aset-aset yang di dalamnya terdapat kepentingan bank sebagai pemberi kredit misalnya. Oke, jadi intinya bukan hanya tertanggung yang disebutkan namanya di polis, tapi ada juga kemungkinan pihak lain yang berhak atas indemnity, atau bisa jadi claims notifications ini diajukan oleh pihak ketiga. Kita bicara third party atau pihak ketiga ini adalah pada dasarnya atau pada umumnya berkaitan dengan polis liability, di mana tertanggung kita adalah pihak yang bersalah atau pelaku kerugiannya, sementara claimant atau pihak yang mengajukan klaim nantinya adalah pihak ketiga yang dirugikan oleh tertanggung kita. Oke ya, itu poin nomor 1. Siapa yang bisa melakukan pelaporan claims atau claims notifications? Cara-cara pelaporan klaim bisa dilakukan sebagaimana disebutkan dalam slide ini. 1, dengan mengisi form klaim atau formulir klaim dari perusahaan asuransi. Ada standar-standar tertentu untuk tiap kelas bisnis berkaitan dengan klaim form ini. Dan bisa jadi antar tiap perusahaan asuransi memiliki stylenya masing-masing mengenai apa yang ditanyakan. Selain pengisian formulir klaim, pelaporan klaim juga bisa dilakukan melalui sarana telepon kepada call center dari perusahaan asuransi. Atau yang ketiga, klaim diajukan atau dilaporkan melalui pihak perantara, intermediary. Apakah perantara ini broker asuransi atau agen asuransi? Tergantung bagaimana penutupan itu dilakukan pada saat pertama kali. Ya, intermediary, poin nomor 3. Oke, slide berikutnya kita lihat, di dalam bab 2 atau section 2 ini ada beberapa hal yang akan kita bahas sebagaimana poin-poin dalam slide. Pertama, bicara masalah kewajiban, baik dari penanggung maupun pihak yang mengajukan klaim selama proses klaim berlangsung, terkait dengan duty of disclosure. Yang kedua, kita juga akan membahas mengenai tipe-tipe informasi yang harus dilengkapi tertanggung dan kaitannya dengan mengapa informasi tersebut dibutuhkan ya. Bagaimana kita melihat claim form dan tipe-tipe informasi yang perlu dilengkapi oleh tertanggung. Dan yang ketiga, kita juga akan membahas kewajiban dari claimant pada saat melakukan pelaporan klaim, lalu informasi yang dibutuhkan oleh penanggung pada saat klaim tersebut diterima atau dilaporkan. Yang berikutnya juga akan kita bahas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam hal memeriksa claim form. Lalu yang terakhir kita akan membahas bagaimana menentukan atau mencadangkan cadangan klaim dan bagaimana memaintain cadangan klaim itu secara akurat. Oke, kita akan lihat dulu kewajiban dari penanggung dan tertanggung selama klaim proses di slide berikutnya, di slide keempat. Baik, khususnya kita akan melihat kewajiban dari tertanggung ya.
kewajiban dari tertanggung terkait pelaporan klaim, insured obligations at lodgement of claims. Ya. Biasanya tata cara pelaporan klaim yang merupakan kewajiban daripada tertanggung itu dinyatakan di dalam wording policy. Ada pasal tersendiri, pasal mengenai laporan klaim, misalnya sebagai contoh. Di situ memuat kewajiban-kewajiban tertanggung yang secara umum masuk ke dalam poin-poin yang ada di depan kita ini. Kewajibannya apa saja? 1. Menyampaikan laporan kepada penanggung dalam waktu yang ditentukan, baik itu tertulis ataupun secara lisan. Biasanya pelaporan klaim akan diawali dengan pelaporan secara verbal dari tertanggung kepada penanggung. Kenapa? Karena pada saat terjadi kerugian, bisa jadi tidak memungkinkan bagi tertanggung untuk segera memberi laporan resmi secara tertulis kepada penanggung. Pada saat terjadi kebakaran misalnya atas satu properti yang diasuransikan, tertanggungnya sedang sibuk melakukan proses penyelamatan, mungkin pemadaman begitu ya, dengan bantuan pihak PMK atau masyarakat di sekitarnya. Saat itu dia tidak bisa melaporkan kerugian yang dialaminya kepada penanggung. Sekalipun keesokan harinya kebakaran juga telah selesai ditangani, ada kemungkinan di waktu tersebut juga masih belum memungkinkan tertanggung memberitahukan kepada penanggung mengenai kerugian yang terjadi. Paling cepat dia hanya akan bisa melakukan telepon. Itu yang dimaksud dengan pemberitahuan secara verbal. Ya, jadi diberitahukan dulu per telepon bahwa pada tanggal sekian, jam sekian kami mengalami musibah kebakaran. Penyebabnya belum diketahui, kerugiannya belum diketahui. Nantinya, pelaporan verbal atau per telepon ini akan dilanjutkan dengan pemberitahuan secara tertulis yang diawali dengan pengisian laporan klaim. Baik pemberitahuan tertulis ataupun lisan, umumnya di tiap kelas bisnis diatur sedemikian rupa berapa jangka waktu pelaporannya. Kalau wording-wording standar seperti PSAKI atau PSAKBI untuk kendaraan, biasanya sudah secara standardized menyebutkan jangka waktu pelaporannya. Namun di satu dan lain hal, penanggung dan tertanggung bisa bersepakat untuk merubah ketentuan-ketentuan mengenai standar pelaporan klaim. Misalnya dengan melekatkan klausul tertentu terkait dengan pelaporan klaim atau notification of loss. Jadi intinya, kewajiban tertanggung memberikan laporan klaim, baik diawali secara verbal yang kemudian ditindaklanjuti dengan tertulis dalam tata cara maupun waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Baik kesepakatan itu ada di dalam wording polis utama, atau kemudian dirubah sedemikian rupa dengan pelekatan endorsement atau klausul tertentu. Jadi, pertama seperti itu ya, membacanya. Kewajibannya kapan lapor klaimnya? 3 kali 24 jam, atau mungkin paling lambat 2 minggu. 2 minggunya itu mungkin diatur dalam klausul tersendiri. Gitu. Yang kedua, kewajiban dari tertanggung terkait dengan penyampaian laporan klaim adalah memberikan bukti-bukti terkait kerugian yang terjadi. Seperti di sini dicontohkan foto-foto, laporan kepolisian, lalu dokumentasi pendukung seperti receipt, invoice, dan valuasi dari objek pertanggungan. Jadi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi yang spesifik terkait dengan jenis asuransi yang diklaimkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kewajiban dari tertanggung adalah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan, kalau di sini disebut resiko, sebetulnya lebih tepat konteksnya adalah untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu atau wajar untuk mencegah agar kerugian tidak menjadi lebih luas. Di sini termasuk adalah mengamankan properti-properti atau objek pertanggungan yang belum mengalami kerugian pada saat peristiwa terjadi. Dan yang terakhir, kewajiban dari tertanggung terkait dengan proses klaim, pelaporan klaim ini adalah bertindak dengan jujur, act with good faith. Oke, saya rasa sederhana ya, itu ya. Baik.
Kita sudah bahas di dalam section 1 atau pertemuan pertama kedua kita bahwa aturan main regulasi dapat saja mempengaruhi proses suatu klaim, ya, termasuk proses awal dari penanganan klaim yaitu pelaporan. Nah, di sini kita lihat keterkaitannya legal basis tersebut terhadap kewajiban tertanggung dalam hal klaim. Di dalam Insurance Companies Act di Australia sebagai contoh kita, bahan pelajaran kita di section 12 dan 15, menggarisbawahi duty of utmost good faith, kewajiban itikat baik, baik dari tertanggung maupun penanggung, yang berkaitan dengan klaim. Terkait dengan penanggung, kita bisa melihat kewajiban duty of utmost good faith-nya adalah membayar klaim dan tidak mencari-cari alasan yang bersifat teknis khususnya untuk menghindari pembayaran klaim. Jadi terkait duty of utmost good faith in relations to the claims process, dari sisi penanggung kewajiban dia apa? Membayarkan klaim manakala memang jatuh dalam liability-nya mereka sebagai penanggung, dan tidak mencari-cari technicalities problem, ya, untuk menghindari pembayaran klaim. Tuh. Dari sisi tertanggungnya, duty of utmost good faith-nya, yang ke satu bertindak jujur, ya, menyampaikan informasi sebenar-benarnya pada saat mengajukan tuntutan klaim, dan bersaksi atau menyatakan di dalam claim form bahwa satu, informasi yang diberikan adalah benar terkait akun yang mengalami kerugian, nilai yang diklaimkan tidak ada unsur keuntungan di dalamnya, atau kerugian yang dialaminya adalah kerugian yang sebenarnya, tidak ada tambahan-tambahan tertentu, atau klaimnya tidak dibesar-besarkan, overvaluations gitu ya, sehingga ada profit di dalamnya. Yang ketiga, memastikan dan menyatakan bahwa kondisi-kondisi polis telah dipatuhi, have been complied, telah dipatuhi oleh tertanggung. Dan yang terakhir, menyatakan bahwa tertanggung bukanlah pihak yang menyebabkan kerugian terjadi. Gitu ya. Jadi bukan atas kesengajaan dari sisi tertanggung. Ini duty of utmost good faith berdasarkan section 12 sampai 15 dari ICA berkaitan dengan tertanggung. Oke. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Tidak ada, kita lanjutkan. Duty of utmost good faith yang barusan saya sampaikan adalah berbeda dengan insured's duty of disclosure. Ya, kalau pembedanya mungkin secara esensialnya teman-teman harus paham. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya itu adalah berkaitan dengan basicnya adalah sifat pelaporannya ya bahwa tindak tanduk dari si tertanggung itu dilandasi dari kejujuran. Sementara spesifik bicara duty of disclosure seperti yang sudah kita bahas adalah penyampaian informasinya adalah benar dan si tertanggung tidak mendisclose atau menyampaikan informasi yang salah. Baik itu dalam bentuk misrepresentations atau non-disclosure. Oke? Ya, jadi poin nomor 1 itu mau bilang bahwa agak beda ya. Kalau misalnya yang pertama ini adalah basically adalah intentionnya ya, bahwa any claims yang diproses itu adalah memang apa adanya. Jujur si tertanggung. Sementara kalau bicara duty of disclosure-nya adalah specifically bicara apa yang disampaikannya. Tidak ada unsur kesalahan atau penyesatan. Baik dalam bentuk misrepresentations atau non-disclosure. Bagaimana jika tertanggung tidak mampu memenuhi provisions yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik itu duty of utmost good faith atau duty of disclosure, maka remedies atau konsekuensi atau sanksi yang tersedia bagi penanggung, jika tertanggung gagal memenuhi kewajibannya, berdasarkan ketentuan dalam ICA ini, maka klaim dapat dihindari atau ditolak oleh penanggung secara penuh, deny the claim in full, atau klaim yang dibayarkan tidaklah penuh, berkurang, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh tertanggung, baik dalam bentuk misrepresentation atau non-disclosures. Tentunya kita juga harus perlu melihat aturan-aturan main lain yang ada pada saat kita membahas ICA di section 1.
Itu ya. Apakah betul nanti misrepresentation dan non-disclosure itu secara efektif atau mutlak mempengaruhi liability ya penanggung atau tidak? Kalau kita ingat gitu ya. Kalau enggak ya mungkin tidak akan juga bisa mengurangi atau menolak klaim. Tapi pada dasarnya aturan mainnya adalah kalau ada tindak tanduk tertanggung yang gagal untuk memenuhi provisions ini, ada opsi bagi penanggung untuk menolak klaim atau mengurangi ganti rugi yang dibayarkannya kepada tertanggung. Oleh karenanya, untuk memastikan bahwa klaim yang diproses termasuk kontrak asuransi itu adalah base-nya berdasarkan utmost good faith, dan si tertanggung mengcomply duty of disclosure-nya, maka perlu bagi penanggung atau claim officer untuk melakukan validasi. Therefore, validations ya. Oleh karenanya validasi itu penting. Validasi apa? Validasi antara isian yang diberikan oleh tertanggung dalam claim form dengan isian yang dilakukan pada saat awal penutupan dalam bentuk proposal form atau perubahan-perubahannya. Cross-check atau menyesuaikan atau memastikan konsistensi informasi antara claim form dengan proposal form adalah sesuatu yang vital. Karena disitulah akan kelihatan bahwa betul nggak duty of utmost good faith dipatuhi. Bahwa betul nggak tidak terjadi misrepresentations atau non-disclosures. Kalau informasi di proposal form ternyata berbeda dengan yang di claim form, bukan berarti mungkin secara mutlak kita bilang bahwa telah terjadi pelanggaran duty of disclosure ataupun duty of utmost good faith. Perlu cross-check lebih dalam lagi. Tetapi itu sudah indikasi ya. Kalau beda antara informasi di proposal form dengan claim form. Perbedaan itu bisa apa? Contohnya. Tes, suara saya ada? Kan rekan? Ada, Pak. Ada, Pak. Tadi sempat keputus ya? Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, enggak apa, Pak. Oke, tadi terakhir sampai di ini ya. Yang terdengar masalah validasi claim form dan proposal sempat ada? Ya, Pak. Dengar, Pak. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi sekali lagi untuk memastikan bahwa informasinya sesuai antara proposal form dengan claim form, kita sebagai claim officer perlu melakukan validasi. Disitulah nanti akan terbukti ada tidak adanya pelanggaran dari kewajiban-kewajiban yang ada. Contoh perbedaannya adalah, misalnya di dalam proposal form kita bilang objek pertanggungannya di situ ada perabotannya. Ternyata yang diklaim katakanlah di luar perabotan. Kalau yang diasuransikan hanya bangunan atau perabotan. Itu sebagai contoh ada perbedaan claim form dengan proposal form yang perlu kita clarify. Begitu ya. Oke. Nomor slide ke-7. Setelah kita bahas masalah kewajiban tertanggung pada saat pelaporan klaim, lalu kita bicara masalah bagaimana cara kita menerima laporan klaim. Klaim bisa dilaporkan oleh tertanggung melalui telepon, secara langsung face-to-face kepada perusahaan asuransi, dilaporkan melalui perantaranya, baik agent ataupun broker, atau dokumen klaim atau pelaporan klaim disubmit melalui media internet. Kalau memang perusahaan asuransinya memiliki fasilitas untuk itu. Kita lihat cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaporan klaim by phone. Dalam metode pelaporan klaim menggunakan telepon, klaim dilaporkan kepada call center. Rekaman atas pelaporan klaim, jadi pembicaraan atau interview selama pelaporan tersebut harus direkam oleh perusahaan asuransi. Karena nanti akan sebagai salah satu sarana cross-check ya. Pada saat pelaporan klaim sebenarnya dilakukan atau tindak lanjutnya dilakukan. Basically mereka bicara seakan-akan pada ya penulis bukunya ini ya, bahwa pelaporan klaim secara telepon standarnya adalah mereka punya sistemnya dan itu terrecord. Tetapi mungkin esensi positifnya aja lah, bahwa yang kita ambil adalah pembicaraan pada saat pertelepon itu harus dicatat. Entah dengan sistem otomatis
Atau ya kalau perusahaan asuransinya nggak punya teknologi untuk itu, ya dia lakukan catatan. Yang sebaiknya, kalau metode yang kedua ini yang terjadi, pada saat pembicaraan per telepon dicatat, setelah selesai, direkonfirmasi secara email atau tertulis kepada tertanggungnya, bahwa dia setelah melaporkan kejadian, atau terima kasih atas pelaporan kejadian dari Bapak ini terkait polis nomor sekian yang menyatakan telah terjadi kebakaran, kalau ada sedikit detailnya disampaikan, begitu ya. Atau sambilan rekonfirmasi itu juga menyebutkan kepada tertanggungnya agar menindaklanjuti secara lebih detail dalam bentuk pengisian claim form. Jadi email kita balikin ke dia, reply menyatakan bahwa dia sudah lapor, dan kita kasih claim formnya. Kalau memang dirasa informasinya perlu tindak lanjut atau yang lebih detail. Itu esensinya dari poin nomor 2 ya, menindaklanjuti pelaporan klaim secara by phone. Nah, tadi ya saya sempat ngomong mungkin di Australia, autor dari buku ini juga melihat bahwa role of the call center operator itu sudah tersistematisasi dengan menggunakan bantuan komputer, sehingga pembicaraannya pun bisa jadi sudah terrecord dengan baik sedemikian rupa. Oke, tetapi tidak ada salahnya bagi yang tidak memiliki sistem semacam ini, ya dia lakukan secara relatively semi-otomatis ya, atau setengah manual. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Poin nomor 4, beberapa claims bisa jadi nilainya kecil dan berada di dalam rentang kewenangan dari call center atau operator. Tentu ini bicara adalah klaim-klaim yang memang simple claims and small amounts, sehingga mungkin tidak butuh waktu terlalu lama untuk ditangani dan kemudian diselesaikan dalam authority-nya si operator. Mungkin ya, mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Nah, tapi kalau untuk klaim-klaim yang sifatnya kompleks, pelaporan klaim melalui telepon ini sifatnya hanyalah pelaporan awal atau preliminary informations, yang nantinya laporan klaim ini akan disampaikan kepada claim officer yang akan menangani klaim kompleks tersebut. Itu hal-hal yang perlu kita lihat pada saat bicara pelaporan klaim dengan cara telepon. Kalau pelaporan klaim dengan cara face-to-face, tertanggung datang, mungkin ke cabang di mana perusahaan asuransi tempat dia berasuransi, dilaporkan, nantinya staf klaim akan menangani pelaporan klaim ini. Tentunya dalam otoritas atau limit yang dimiliki. Ya, tergantung jenis klaimnya lagi-lagi dan nilainya. Dia bisa jadi punya wewenang untuk menegosiasikan dan menyelesaikan klaim. Kalau memang tidak, itu akan diteruskan lagi kepada pihak-pihak yang lebih senior di atas claim officer yang pertama kali menanganinya. Baik, yang berikutnya, pelaporan klaim bisa dilakukan melalui intermediaries dan brokers, tentunya dengan catatan bahwa bisnis ini awalnya adalah melalui perantara atau indirect business ya. Laporan klaimnya melalui intermediary-nya. Kalau kita berasuransi pakai agen, ya kita laporkan ke agen. Kalau asuransinya ditutup melalui broker, ya si tertanggung meminta bantuan broker untuk mengajukan pelaporan klaim. Dia lapornya ke broker, nanti broker yang urus. Sehingga dikatakan di sini all dealings and correspondence, semua korespondensi dan penanganan klaimnya itu akan ditangani oleh si perantara. Kecuali kalau brokernya dan tertanggungnya sejak awal bersepakat bahwa penanggung juga boleh berhubungan langsung dengan tertanggung. Tapi jarang ya, karena penggunaan perantara jelas adalah untuk membantu si tertanggung baik dalam proses penempatan asuransi maupun penanganan klaim. Jadi memang dealings-nya adalah antara brokers, agents dengan si perusahaan asuransi. Bukan antara penanggung dengan tertanggungnya langsung. Oke, berikutnya pelaporan klaim dengan cara internet. Sepanjang memang penanggung memiliki sistem atau fasilitas untuk hal ini, maka online claims bisa dilakukan melalui sistem internet yang didevelop oleh penanggung untuk produk tersebut. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi semacam ini, yang dikejar oleh si penanggung adalah biaya yang lebih rendah dalam hal penanganan klaim atau efektivitas biaya penanganan klaim. Tentunya kita juga sudah bisa menduga bahwa lagi-lagi
Klaim-klaim yang bisa ditangani secara cepat, termasuk sampai dengan settlement-nya melalui internet, hanyalah klaim-klaim yang boleh dibilang bersifat simple, atau mungkin nilai klaimnya kecil ya. Oke. Selanjutnya, kita bahas di slide 10 mengenai integral information. Kita bicarakan di sini mengenai info yang dibutuhkan pada waktu pelaporan untuk tiap jenis klaim. Kalau kita lihat informasi beberapa poin pertama di sini, bisa kita simpulkan bahwa ini adalah informasi-informasi umum yang diperlukan atau yang harus disampaikan oleh tertanggung pada saat pelaporan klaim. Secara umum ya, in any type of claims. Jadi boleh dibilang mungkin hampir berlaku untuk di semua jenis asuransi. Apa saja yang perlu dilaporkan informasi umum ini, general informations-nya. Yang kesatu adalah nama dan alamat dari tertanggung. Saya menyebutnya, atau mungkin di buku ini lebih pas menyebutnya claimants ya. Pihak yang mengajukan claims on behalf the insured. Tentunya kalau kita bicara liability agak sedikit berbeda tadi ya. Yang mengajukan tuntutan pertama adalah pihak ketiganya yang mungkin diteruskan oleh tertanggung kita. Ya. Nama pengaju klaim dan alamatnya, lokasi risiko dan tempat kerugian di mana kerugian itu terjadi, itu informasi kedua. Dan informasi ketiga, keterangan mengenai kerugian atau kerusakan yang terjadi. Jadi bisa jadi brief descriptions ya mengenai kenapa kerugiannya terjadi. Oke. Atau keterangan mengenai penyebab kerugian. Yang berikutnya di situ ada informasi mengenai tanggal, waktu, dan ya mungkin ini lebih detail lagi dari deskripsi kerugian tadi atau penyebabnya. Penyebab kerugian tersebut. Kalau yang di 3 keterangan singkat bahwa mengalami musibah akibat kebakaran, ya yang di poin nomor 4-nya mungkin sedikit dia detail, perkiraan dia terjadi kebakarannya karena apa, penyebab-penyebabnya. Di luar tanggal, waktunya. Ya, di luar tanggal dan waktu terjadinya kerugian. Yang kelima, informasi mengenai estimasi nilai kerugian yang terjadi atau nilai kerusakan yang terjadi. Yang berikutnya adalah informasi mengenai pihak-pihak yang mengetahui kerugian tersebut terjadi. Kalau mungkin lebih enak bahasanya begitu ya, ketimbang kita menyebut yang terlibat. Yang terlibat. Kalau yang terlibat kesannya dia yang menyebutkan kan gitu ya. Termasuk pihak ketiga yang mungkin mengakibatkan kerugian atau yang menyaksikannya. Nama dan alamat dari masing-masing pihak yang ada dalam situasi kerugian dan menyaksikan kerugian itu terjadi perlu disampaikan dan dicatat oleh penanggung. Disampaikan oleh tertanggung, dicatat oleh penanggung. Oke. Setelah mendapatkan general information seperti yang saya sampaikan tadi, penanggung bisa jadi juga akan melakukan pengecekan lebih dalam lagi mengenai sum insured dari objek pertanggungan, luas jaminannya secara detail, ini akan dilihat di dalam polis, juga policy periodnya, apakah polisnya itu masih jalan, atau mungkin sudah lapse, deductible yang ada di dalam polis, lalu luas jaminan, serta kondisi-kondisi khusus yang diterapkan di dalam pertanggungan tersebut. Oke. Seperti saya bilang di awal, wording bisa jadi standar, tetapi ada kemungkinan di sana dilekatkan endorsement-endorsement tertentu yang memuat perluasan atau special conditions. Nah, ini harus dibaca secara integral, secara kesatuan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat hanya wording utamanya saja, tetapi harus melihat keseluruhan termasuk endorsement-endorsementnya. Karena kadangkala endorsement ini yang akan lebih spesifik, lebih khusus, melakukan mungkin perubahan-perubahan dari wording utamanya. Tanpa melakukan pengecekan secara detail seperti ini atau secara integral, dikhawatirkan keputusan klaim yang diambil adalah tidak akurat atau tidak appropriate ya. Oke. Lanjut. Kita bicara tahapan-tahapan atau tata cara pada saat menginformasikan balik kepada claimant, informing the claimant, judulnya ya.
setelah kita menerima pelaporan awal dari tertanggung, kita tindak lanjuti, dan di dalam praktek di Australia ada beberapa hal yang perlu diinformasikan kembali kepada tertanggung atau claimant. Sebagai contoh, siapa yang akan menangani klaimnya, dan bagaimana menghubungi pihak yang menangani klaim ini. Kalau saya membayangkannya adalah, ya kalau klaim ditangani oleh claim officers kami, kalau memang ada spesifik orangnya, bayangan saya, dia akan sebutkan, klaim Anda akan ditangani oleh claim officer nama si X gitu ya. Ini adalah kontak number-nya, begitu. Tapi kalau klaimnya di satu sisi kompleks ya, bisa jadi kita akan informasikan keterlibatan dari pihak lain, independent party seperti loss adjuster atau assessor. Ini juga harus diberitahukan kepada si tertanggung gitu ya, bahwa untuk penanganan kasus klaimnya kita akan menunjuk loss adjuster PT XYZ gitu ya. Nanti akan ada informasi yang dibutuhkan, mohon bantuannya. Ini adalah kontak person dan kontak number-nya dari perusahaan tersebut. Oke. Nah, yang ketiga, poin ketiga kita lihat whether there are concern that the claim may not be covered by the policy. Bisa juga kita akan menginformasikan kalau ada indikasi bahwa klaim ini tidak masuk dalam jaminan polis. Oke. Yang berikutnya apa saja yang mungkin bisa dilaporkan kepada tertanggung? Ekspektasi penanganan klaim untuk memfinalisasi klaim ini berapa lamanya? Mungkin ada yang berkomentar, kayaknya kita nggak pernah Pak ngasih tahu kayak begitu-begituan. Ya kita nggak bisa pukul rata ya. Ada yang sudah sistemnya udah bagus sehingga dia bisa menginformasikan atau mengestimasi berapa lama klaim ini akan ditangani sampai dengan final. Di satu sisi kan itu adalah satu bentuk kelebihannya ya, kelebihan layanan kepada tertanggung kita, memberikan sedikit kepastian mengenai jasa yang kita berikan. Itu poin nomor 4. Yang kelima, kita sampaikan deductible atau excess yang mungkin jadi tanggungannya si tertanggung. Katakanlah dalam klaim-klaim tertentu yang bisa cepat seperti kendaraan ya. Klaim sudah ditangani, Bapak siap-siap ya Pak, nanti mungkin akan ada ekses sebesar nilai di polis, misalnya 300.000. Seperti itu. Atau mungkin juga pada saat informasi sudah disampaikan, kita kasih tahu kepada dia di poin berikutnya, apakah akan ditindaklanjuti, karena mungkin tidak ekonomis, klaim yang ada, perkiraannya, dibandingkan dengan loss of NCB, loss of no claim bonus. Setelah melihat ekses, batasan polis, dan lain-lain, lalu kita hadapkan si tertanggung dengan possibility akan rugi di sisi kehilangan benefit no claim bonus di perpanjangannya, sehingga kita mereconfirm apakah tertanggung akan tetap melanjutkan klaimnya atau melakukan withdrawal claims-nya daripada hilang NCB-nya. Ya. Yang berikutnya, kita juga bisa jadi menginformasikan agar tertanggung tetap melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang bersifat mereduce atau mengendalikan kerugian, jangan mengakibatkan kerugian lebih lanjut terjadi gitu ya. Di sini ada contoh-contohnya, dipisahkan atau diangkat karpet-karpet yang basah, menggantikan broken tiles, dan lain-lain. Berikutnya bisa saja penanggung juga akan menyampaikan informasi kepada claimant mengenai suppliers yang akan menangani claims-nya, tergantung klaim kelas bisnisnya. Ya ditangani misalnya, ya kalau kendaraan lah yang paling gampang ya, kita bilang mobil bisa dibawa ke bengkel rekanan dari perusahaan asuransi tersebut. Reverse suppliers-nya siapa? Ya, bengkelnya siapa? Dan yang berikutnya, dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan oleh penanggung mungkin untuk memproses klaim, tentunya sesuai dengan syarat-syarat ketentuan di dalam polis. Karena ingat ya, tadi kita baru terima laporan awal saja. Oke. Dan yang terakhir adalah claim number for future inquiries. Maksudnya adalah informasi mengenai kasus klaimnya nih, nomor referensinya. Kalau nanti pada saat untuk menghubungi penanggung agar lebih cepat dia menyampaikan informasi case claimnya nomor sekian. Oke ya, itu tahapan informasi awal atau informasi dasar kepada claimant sebagai tindak lanjut dari pelaporan klaim awal si tertanggung.
Next step berikutnya, setelah mendapatkan laporan awal, merespon pertama kali, tadi informasi yang tadi ya, informing the claimant. Yang berikutnya adalah si claim officer perlu melakukan registrasi claim, pendaftaran claim dan membuka claim file, open the claim file. Oke. Proses ini bisa jadi akan memiliki perbedaan tergantung dari hal-hal berikut. Bagaimana cara klaim dilaporkan, jenis klaimnya, dan masing-masing penanggung. Apakah tahapan ini sudah dilakukan pada saat laporan diterima secara verbal misalnya, atau mungkin di perusahaan tertentu adalah baru dilakukan registering claim itu pada saat claim formnya memang diterima. Ya, itu tergantung dari perusahaannya, asuransi masing-masing ya, kebijakannya. Baik, tabel berikut memberikan summary dari aktivitas-aktivitas terkait pelaporan klaim dan pendaftaran klaim, registering klaim pada umumnya. Di kiri adalah aktivitasnya, yang di kanan adalah alasan-alasan kenapa aktivitas tersebut dilakukan. Oke, kita akan coba lihat beberapa. Date stamp claims advice atau documents, tanggal ya, aktivitasnya penentuan date stamp ini saya anggap itu adalah persisnya tanggal pelaporan klaim kita diterima. Nantinya adalah sebagai validasi ya atas dokumen-dokumen yang diterima. Jadi pada saat pertama kali dilaporkan tanggal berapa, kita tahu ya, kadang-kala proses klaim itu nggak semudah atau secepat yang ada. Kalau ada dokumen tambahan kita butuhkan, kadang-kadang si tertanggungnya kurang menyampaikannya atau kurang perhatian sehingga prosesnya lama. Akhirnya ujung-ujungnya bisa terkena masalah mungkin dengan kadaluarsa klaim sebagai contoh. Bagaimana kita menentukan bahwa satu klaim itu akhirnya kadaluarsa sebagai contoh, itu juga terkait dengan pada saat validasi di awal, date stamps-nya kita bahwa kita verified ya, kita akui bahwa kita terima hari ini. Jadi kalau misalnya setelah berproses dan dimintai dokumen tambahan tidak ada jawaban dalam sekian waktu, misalnya 6 bulan gitu ya, makanya kita anggap itu klaimnya kadaluarsa. Itu activity date stamp-nya, menentukan tanggal dari claims di advice atau dokumen-dokumen diterima. Oke, yang berikutnya nanti ada aktivitas terkait check claims advice, periksa laporan-laporan klaimnya untuk memastikan apakah memang sesuai ini informasi yang disampaikan terkait klaim dan sesuai dengan polisnya. Oke. Berikutnya melihat informasi-informasi yang masih kurang atau ya tidak lengkap gitu ya. Kenapa perlu dilakukan? Karena failure, gagal, atau tidak comply-nya tertanggung untuk memberikan informasi yang lengkap yang merupakan hak dari penanggung, itu menimbulkan potensi klaim ditolak. Oke. Tahapan berikutnya yang perlu diperiksa adalah apakah sudah ada klaim berikutnya yang mungkin sama, supaya tidak terjadi double registered ya, atas klaim yang sudah pernah dilaporkan sebelumnya, tidak double claim. Kemudian memasukkan informasi ke dalam database, jelas saya rasa reason-nya, ya. Lalu membuat cadangan klaim awal, raise a preliminary reserve atau estimasi kerugiannya berapa dari data-data yang disampaikan, tergantung dari company policy juga, dalam hal membentuk reserving claims atau outstanding claims. Set date in diary system. Claim officer-nya perlu menandakan ya ke dalam sistemnya untuk nanti follow up actions-nya atas klaim-klaim yang diterima. Filing korespondensi dan documentations, menjaga catatan ini. Lalu tahapan berikutnya adalah consider impact of claim, mungkin melihat, mempertimbangkan dari dampak-dampak klaim nantinya. Contohnya ke siapa nih alasannya dia bilang, advice ke underwriting,
bahwa ada klaim masih berjalan, sehingga kalau polisnya habis, pada saat seiring dengan proses klaim dilakukan, perlu di-renewal, renewalnya itu dipending terlebih dahulu. Nanti dicek hal-hal terkait non-disclosure atau misrepresentations-nya dan melihat juga dengan permasalahan klaimnya. Bisa jadi kita nggak mau memperpanjang gitu ya. Dan seterusnya sampai yang di bawah. Ini adalah tahapan-tahapan aktivitas terkait proses penerimaan dan registering klaim. Silakan kalau ada hal yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa terkait paparan saya yang ada. Ya mudah-mudahan materinya juga event yang terkait dengan case yang kalian lalui sehari-hari, silakan. Kalau memang nggak ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu slide ke-14 ini, mengenai setting a claim reserve atau or estimate. Kenapa kita perlu membentuk cadangan klaim setelah klaim diregister atau klaim filenya di-open, begitu ya? Untuk mengestimasi sebetulnya ya, untuk menentukan secara akurat mungkin, berapa sih nanti klaim itu akan membebankan perusahaan kita. Ya, kenapa perlu setting reserve? Kita perlu cadangkan, nantinya ujung-ujungnya kita perlu siapkan dana yang diperlukan untuk membayar klaim tersebut. Tentunya kalau klaim-klaimnya besar, bisa jadi itu akan mengganggu kondisi finansial perusahaan. Kita harus lebih take more actions untuk menangani klaim semacam itu. Apakah nantinya secara cepat menotifikasi pihak reasuransi sebagai salah satu contoh, atau ya mempersiapkan dana-dana dari perusahaan untuk membayar klaim besar tersebut. Ya, sehingga penting pada saat awal, setelah klaim diterima dan kita melakukan opening claim file, tahapan berikutnya adalah melakukan estimasi berdasarkan informasi yang ada, how much ya, berapa banyak biaya klaim yang akan menjadi beban kita atau tanggungan penanggung pada saat final nanti. Oke, reserve amount, cadangan klaim, itu mencerminkan total likely cost to the insurer of the claim dengan mempertimbangkan informasi current, informasi yang berjalan, dan informasi-informasi tambahan yang mungkin terjadi. Tadi sebetulnya saya sudah singgung-singgung ya. Jadi begitu dapat informasi yang ada, kan sebetulnya claim officer udah bisa melihat, oh, apakah klaimnya parsial atau total? Kalau dilihat dari informasi yang disampaikan bahwa klaimnya total, hancur semuanya, misalnya bangunan rumah tinggal. Tidak berlebihan kalau reserve amount-nya adalah sebesar nilai total loss dari objek pertanggungan tersebut, gitu ya. Tapi kalau dia hanya sebagian informasi deskripsi yang kita terima, ya kita perkirakan berapa reserve amount yang wajar untuk partial loss tersebut, plus antisipasi ke depannya. Apakah mungkin ada pergerakan inflasi yang ya mungkin jarang-jarang ya kejadiannya. Tapi kalau misalnya begini deh, kalau kasusnya liability gitu ya, liability policy, itu kan nggak cepat diselesaikannya. Terlebih kalau dia berperkara. Nah, berapa lama? Inflasi baru kita antisipasi untuk melihat nanti reserve-nya yang akurat itu berapa. Karena diharapkan, kenapa kita perlu setting reserve yang akurat, agar tidak juga mengganggu kondisi performa keuangan perusahaan asuransi kita. Overstated reserve itu nggak bagus, under reserve juga nggak bagus, gitu ya. Jadi ya tapi kalau memang ketemu nilai yang akurat benar-benar sih susah. Cuma jangan over juga, jangan terlalu di bawah juga gitu loh menentukan reserve-nya. Karena nanti pada saat tutup tahun buku, ya berarti tidak merefleksikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Bagaimana cara melakukan estimasi reserving ini adalah bisa berdasarkan personal experience untuk klaim-klaim sejenis di masa lalu. Dikira-kira mungkin kalau klaim rumah tinggal, partial loss seperti ini, ya klaim reserve-nya sekian gitu ya. Atau menggunakan estimasi dengan bantuan komputer secara bulk gitu ya. Oke, poin nomor terakhir, saya ngomong secara tidak langsung, tadi saya ada sebutkan di dalam penjelasan saya, betapa pentingnya setting reserve itu agar jangan under reserving atau over reserving. Karena mengganggu posisi keuangan perusahaan kita.
Kalau reserve-nya